Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada sore malam ini kita bertemu kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-41 ya, yaitu dengan tema Iblis hanya takut kepada 3 hal. Saya ulangi, Iblis hanya takut kepada 3 hal. Iblis nggak takut kepada pemimpin-pemimpin dunia ini. Iblis tidak takut kepada presiden. Iblis tidak takut kepada para menteri. Iblis tidak takut kepada tentara dan polisi. Iblis tidak takut kepada pemimpin-pemimpin gereja. Iblis tidak takut kepada pejabat-pejabat gereja. Pejabat yang gimana? Pemimpin gereja yang gimana? Bapak Ibu sekalian, iblis hanya takut kepada 3 hal. Apa itu 3 hal itu? Pertama, iblis hanya takut kepada orang yang suka berdoa. Saya ulangi, iblis paling takut kepada orang yang suka berdoa dengan tekun. Yang kedua, yaitu iblis hanya takut kepada orang-orang benar. Ya. Dan yang ketiga, iblis hanya takut kepada orang-orang kudus. Nah, mari kita kupas. Iblis takut pada orang yang suka berdoa. Orang yang suka berdoa itu siapa orangnya? Kita contoh Yesus sebagai orang pendoa yang luar biasa selama berada dalam dunia ini. Yesus adalah seorang pendoa yang luar biasa. Maka selama ini saya mau contoh teladani Yesus setiap hari dalam doa-doa. Mari kita lihat Yesus sebagai seorang pendoa. Pertama kita lihat di dalam Markus 1 ayat 35 disitu katakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, antara jam 3 jam 4. Itu Yesus bangun pagi-pagi sebelum dia melakukan aktivitasnya. Prioritas pertama yaitu bangun pagi-pagi, dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Menyendiri dengan Bapaknya di surga. Kita melihat berikutnya. Setelah Yesus doa pagi, dia melayani, yaitu memberitakan Injil kerajaan Allah, mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Dan itulah misi Kristus ke dalam dunia ini. Ya. Nah, setelah dia melaksanakan tugas ini, memberitakan Injil kerajaan Allah, kemudian mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit, pada waktu siang dia pergi ke tempat menyendiri, kemudian dia berdoa lagi. Siang dia berdoa. Lukas 5 ayat 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi kita melihat di sini Yesus sudah tekun dalam berdoa, melayani, berdoa, bermelayani. Dan dia setelah melayani pada waktu siang, dia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi, kemudian berdoa. Dan kembali lagi melayani, memberitakan Injil kerajaan Allah, mengusir setan-setan, kemudian menyembuhkan orang sakit. Dan menjelang malam dia naik ke bukit dan dia berdoa lagi. Kita lihat di dalam Matius 14 ayat 22-23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Jadi Yesus telah makan 5.000 orang. Pada waktu itu Yesus menyuruh murid-murid menyeberang ke seberang di Danau Galilea. Kemudian orang banyak disuruh pulang. Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Kenapa Yesus menyuruh mereka pergi? Karena kalau mereka bertahan di situ, mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Maka Yesus mengundurkan diri, suruh mereka pulang. Murid-muridnya menyeberang laut. Yesus naik ke bukit dan berdoa. Jadi pertama, iblis hanya takut kepada orang yang suka berdoa. Yang kedua, iblis paling takut kepada orang benar. Yang menjadi pertanyaan, siapakah orang benar itu? Mari kita lihat. Di dalam Yeskiel pasal 18, ayat 5-9. Kalau seseorang adalah orang benar, ia akan melakukan keadilan dan kebenaran. 1. Kedua, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel. Kedua. 3. Tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain. Berikutnya 4. Tidak menindas orang lain. Kelima, ia mengembalikan gadaian orang. 6. Tidak merampas apa-apa. Berikutnya, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan. Orang benar pasti hidup. Hidup itu di dunia maupun hidup kekal di surga. Itulah tanda-tanda orang benar. Ciri orang benar yang berikutnya, kita lihat di dalam Matius 25 ayat 31-40. Ya. Matius 25 ayat 31-40. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba sebelah kanan, itu orang benar di kanan, dan kambing-kambing di sebelah kiri orang tidak benar. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami lihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami menjumpai engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi ini ciri-ciri orang benar. Ya. Memberi makan kepada yang lapar, memberi pakaian pada telanjang, kemudian mengunjungi di penjara, orang sakit dikunjungi, doakan. Yang tidak punya tumpangan, dikasih tumpangan. Maka saya katakan gereja ini di sekretariat di situ disediakan tumpangan. Siapa saja yang datang nggak punya rumah, tinggal di situ dan berdoa. Setelah berdoa diberkati, pergi, datang lagi, ganti, begitu silih berganti. Tidak punya rumah, kasih makan, kasih pakaian. Kita melayani penjara dari tahun 96, kunjungi orang-orang sakit. Kemarin ada orang sakit di gunung sana, dikunjungi, kemudian dirawat, dibawa ke klinik untuk dirawat. Ini perhatikan ini. Jadi saya katakan gereja harus memperhatikan orang-orang yang seperti ini. Orang yang dikatakan orang hina. Memperhatikan orang-orang di jalanan, anak-anak jalanan, pedang asongan.
Apakah kita memperhatikan mereka di bawah kolong-kolong jembatan, atau tidur di kolong jembatan? Apakah kita masih memperhatikan mereka? Maka Yesus menyamakan dirinya seperti orang-orang yang terhina itu. Pada waktu Paulus, waktu bertobat, waktu dia menangkap dia waktu masih namanya Saulus, dia menangkap orang-orang Kristen dimasukkan ke dalam penjara. Jadi orang yang jahat. Tetapi ketika ditangkap oleh Tuhan, di dalam Kisah Rasul 9, di sana dikatakan, dalam perjalanan ke Damsyik, di tengah perjalanan, Yesus menampakkan diri dalam cahaya kemuliaan. Kemudian ada suara Tuhan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah yang Tuhan engkau aniaya. Jadi orang Kristen yang ditangkap oleh Rasul Paulus, dimasukkan ke dalam penjara oleh kuasa dari para penguasa untuk menjebloskan orang-orang Kristen dalam penjara, itu sama katakan bahwa sama dengan menyiksa Kristus Tuhan Yesus. Yesus katakan, siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Yaitu orang Kristen yang dianiaya. Maka saya katakan pada hari ini kepada pemerintah bangsa dan negara ini, siapapun dia, aparat kepolisian, TNI atau Polri, sama katakan, jangan menganiaya orang Kristen. Jangan tutup gereja. Allah murka. Sama katakan. Dan kita akan lihat ke depan. Sekali lagi saya katakan, jangan menganiaya orang Kristen. Kalau kamu menganiaya orang Kristen, sama dengan menganiaya Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan sekali saya tekankan, jangan menganiaya, jangan merusak gereja, jangan menutup gereja. Saya mau katakan ulang, sekali lagi, jangan menutup rumah-rumah ibadat. Karena Allah murka. 1 Korintus 3, 16-17. Siapa yang merusak bait Allah, Allah murka. Saya katakan ulang. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita perhatikan firman Tuhan yang baik. Jadi orang benar. Kemudian siapa orang benar itu? Alkitab mengatakan, Yesus Kristus adalah yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam dunia ini tidak ada yang benar. Di dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan, di dalam dunia tidak ada yang benar. Seorang pun tidak ada yang benar. Orang benar, orang dibenarkan oleh iman kepada Kristus, yaitu percaya kepada Kristus, maka dibenarkan oleh Kristus. Itulah orang benar. Jadi Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah kebenaran itu. Kedua, firman Allah itulah kebenaran. Di dalam Yohanes 17:17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firmanku adalah kebenaran. Jadi kalau menjadi orang kudus, baca merenungkan firman Allah. Ditegaskan lagi dalam Efesus 5 26-27 dikatakan. Mari kita lihat. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Bapak Ibu sekalian, supaya jemaat hidup kudus dan tidak bercela, mandi dengan air dan firman. Ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk menjadikan kita, merubah hidup kita menjadi benar. Yang tidak benar menjadi benar. Dan kita juga dibenarkan oleh Roh Kudus. Ya, Roh kebenaran itu yang menjamah hati kita sehingga kita menjadi orang benar. Di dalam Yohanes 15 ayat 26, kita lihat itu. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, bertobat lahir baru, maka Roh Kudus mengubah hidup kita dari yang tidak benar menjadi benar, yang tidak kudus menjadi kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah itu Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan, iblis paling takut dengan orang yang benar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, iblis paling takut dengan orang kudus. Siapakah orang kudus itu? Mari kita lihat. Imamat pasal 11 ayat 44. Jadi katakan demikian firman Tuhan. Ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu
maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atasnya. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, yang penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Dan kita melihat siapa orang kudus itu. Ya. Kalau kita melihat dalam Imamat pasal 19 ayat 2, itu katakan, berbicara kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Itu Tuhan berfirman kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Diulangi lagi dalam Ulangan 14 ayat 21. Janganlah kamu makan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dan air susu induknya. Ini soal makanan minuman bagi orang Israel sangat ketat sekali. Binatang haram dan halal. Ya. Macam ikan tidak bersisik nggak boleh makan, belut nggak boleh makan, nggak boleh makan darah, dan itu orang Yahudi sangat ketat soal makanan minuman untuk memisahkan mereka dari bukan orang Yahudi. Bagaimana kita hidup kudus tadi saya katakan, kita hidup kudus dengan membaca merenungkan firman Allah, mandi dengan air dan firman. Kedua, di dalam Yohanes 17, kuduslah kamu, ya, firman Allah. Dan kita hidup kudus yaitu melalui Roh Kudus yang diam dalam hidup kita untuk mengontrol kita supaya hidup kita benar dan kudus di hadapan Allah. Saudara, hanya orang kudus yang bisa masuk surga, yang bisa masuk kota Yerusalem baru, dan bisa melihat wajah Allah. Dan itulah tujuan akhir daripada setiap orang percaya pada Kristus. Itu Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan, yaitu iblis hanya takut 3 hal. Iblis dia takut pada pejabat tinggi manapun di dunia ini. Dia hanya takut pada orang yang senantiasa berdoa, yang tekun dalam doa. Filipi 4 ayat 12, ayat 2 dan 12. Bertekunlah dalam doa dan berdoa untuk semua orang. Di dalam Lukas 18 ayat 1, berdoalah senantiasa dan terus berdoa. Betapa pentingnya doa sebagai orang Kristen, dalam doa adalah napas hidup orang Kristen. Kalau orang tidak berdoa, itu tandanya rohaninya menurun. Tetapi orang yang sering berdoa, intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka Tuhan dekat dengan dia. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang kedua yaitu orang iblis yang takut dengan orang yang benar. Tadi saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga, iblis hanya takut kepada orang-orang kudus. Mari kita semakin dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat saja, Allah saja aku tenang, kata Raja Daud. Yang terakhir, kita bersyukur kepada Allah kita. Siapa Allah kita? Saya sering katakan dalam akhir daripada setiap episode. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Kedua, siapakah Yesus itu? Yesus adalah juru selamat dunia. Dan siapakah Yesus itu? Yesus Tuhan atas semua orang. Kisah Rasul 10 ayat 35-36. Yesus Allah yang benar dan hidup kekal, juru selamat dunia, tapi dia turun ke dalam dunia, menjadi manusia, menderita di kayu salib, mati di kayu salib, dikuburkan, tapi bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Dan dia sekarang ada di surga. Tidak lama lagi akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Kapan itu? Kita berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Yesus datang. Tapi ingat pesan Tuhan kepada hambanya tahun 2000. Kamu berjaga-jaga menanti kedatanganku, tapi kamu juga harus berjaga-jaga kapan kamu dipanggil. Demikian firman Tuhan pada sore malam ini. Biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita yang mendengar episode 41 ini, Realitas Channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.